Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Kepala Desa Kedung Banteng dan yang saya hormati Bapak Ketua Poktan Desa Kedung Banteng dan Bapak-Bapak petani yang sudah hadir pada malam ini. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Mohon izin kami dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman jurusan Agribisnis akan menyampaikan ya Bapak sedikit terkait branding dan strategi marketing produk pupuk kelompok tani Bapak. Pastinya dalam membuat suatu produk dibutuhkan branding. Nah, apa sih branding itu? Branding adalah cara untuk membuat suatu brand itu menjadi lebih kuat untuk disampaikan kepada konsumen. Branding juga digunakan untuk membuat suatu identitas produk. Branding ini sangat penting untuk membangun citra, karena dengan memiliki branding yang kuat, produk kita akan dikenal lebih luas oleh masyarakat, sehingga akan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan branding. Yang pertama, membentuk identitas brand, mulai dari membuat nama, logo, slogan, dan informasi lainnya. Cara kedua, tentukan USP atau Unique Selling Proposition, yaitu menunjukkan produk yang lebih dari kompetitor lain. Yang ketiga, membuat produk brief, yaitu menganalisis SWOT, di mana strength adalah kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunity adalah kesempatan, dan risk adalah ancaman. Yang keempat, menentukan riset pasar. Salah satunya ini dilakukan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Kelima, pemilihan media branding yang tepat dilakukan untuk memperluas cakupan konsumen. Yang terakhir, yang keenam, kita harus konsisten supaya membuat identitas brand menjadi lebih kuat dan mudah dikenali. Oke, selanjutnya ada cara atau langkah-langkah pelabelan. Nah, pertama ada identifikasi informasi yang wajib disertakan. Nah, informasi-informasi ini tuh seperti kayak nama produknya apa sih, terus deskripsi produknya, dan ada juga berat produknya itu berapa. Nah, selanjutnya ada desain label yang menarik. Desain label ini meliputi pemilihan font yang sesuai, seperti fontnya bisa terbaca dengan jelas, atau layout yang rapi dan visual yang menarik. Nah, selanjutnya ada penambahan logo agar lebih mudah dikenal. Nah, logo sendiri bisa memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengenali produk kita walaupun hanya melihat dari logonya saja. Yang keempat ada uji keterbacaan dan daya tahan label. Nah, pastikan label yang kita buat itu mudah dibaca dan daya tahannya kuat dan tidak mudah rusak. Nah, setelah pengujian, terakhir ada yang namanya cetak label dan diaplikasikan pada produk. Nah, pastikan label ditempel pada produk agar tidak mudah terkelupas ataupun lepas dan rusak. Nah, yang selanjutnya ada contoh label yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu memuat nama produk. Contohnya kayak produk pupuk organik Makarti Tani. Nah, kedua ada deskripsi produk. Seperti pupuk ini mengandung 100% pupuk organik dari kandang, dari hasil ternak. Nah, yang ketiga ada berat bersih. Nah, berat bersih ini memberikan informasi pada pelanggan berapa sih berat produk yang kita punyai. Nah, yang keempat ada tanggal produksi. Nah, kapan produk yang kita punya itu diproduksi. Yang kelima ada sertifikasi. Nah, sertifikasi bisa diperoleh dari Badan Sertifikasi Internasional. Yang keenam ada nama produsen, bisa kita isi dengan produk tani, Makarti Tani. Yang ketujuh ada alamat. Nah, contohnya kayak di desa Beji atau desa mana gitu. Yang kedelapan ada kontak yang bisa dihubungi. Bisa kita cantumkan nomor telepon, nomor WhatsApp, email, ataupun akun media sosial yang kita punyai. Yang kesembilan ada informasi tambahan seperti tata cara penyimpanan ataupun langkah-langkah pemakaian pupuk tersebut. Selanjutnya ada pengertian marketing. Apa sih marketing itu? Nah, marketing adalah proses mengenalkan dan mempromosikan produk atau layanan jasa yang kita punyai kepada calon pelanggan dengan tujuan menarik minat mereka untuk membeli produk kita. Nah, kenapa marketing itu perlu? Ya, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari kegiatan marketing. Tujuan dari kegiatan marketing yaitu satu, untuk memahami konsumen dan pasar. Dengan adanya marketing, kita sebagai produsen pupuk dapat memahami konsumen untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua itu kita dapat memproduksi barang sesuai dengan keinginan pasar. Dengan adanya marketing, kita dapat memahami selera dan kebutuhan konsumen.
sehingga kita dapat menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Nah, produk yang sesuai dengan keinginan konsumen ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, yang ketiga itu ada membangun keterkaitan positif untuk produk. Keterkaitan positif terhadap suatu produk ini dapat dibangun melalui strategi promosi. Strategi promosi yang dilakukan ini mengenai kelebihan dan keunggulan suatu produk. Nah, yang keempat itu ada memenuhi target pencitraan atau branding yang diinginkan. Suatu perusahaan memberikan branding yang dapat diterima oleh masyarakat itu jika brandingnya itu relevan terhadap kebutuhan masyarakat, terhadap kebutuhan pasar, kemudian suatu produk itu dapat memberikan manfaat nyata bagi konsumen dan menciptakan loyalitas yang dalam dan berkelanjutan. Kemudian yang kelima itu ada meningkatkan penjualan dengan melakukan pemasaran melalui promosi atau iklan, maka masyarakat dapat mengetahui adanya suatu produk sehingga penjualan dapat meningkat. Nah, kemudian yang keenam itu ada meningkatkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen terjadi apabila produk sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Nah, untuk strategi marketing yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan yang dihasilkan itu dapat dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya Bapak ini terkait strategi marketing yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan pupuk organik. Pertama itu menentukan segmentasi pasar. Jadi dalam menentukan segmentasi pasar ini dapat dilakukan mentargetkan segmen pasar atau sasaran pasar gitu yang tepat. Nah, untuk produk pupuk organik yang Bapak miliki itu bisa ditargetkan kepada petani lokal, kelompok tani, petani organik, pekebun yang hanya disalurkan sebagai hobi atau pengelola tanaman di tempat wisata. Lalu yang kedua itu melakukan branding. Branding ini dilakukan untuk memberikan produk yang mencerminkan citra produk yang khas gitu. Lalu yang ketiga menjalin kemitraan. Kemitraan ini dapat dijalin dengan melakukan penjualan melalui media sosial kayak Instagram, Facebook, Shopee gitu, dan masih banyak media sosial lainnya. Lalu ada analisis media pemasaran online ya. Media pemasaran online ini dapat terdiri dari marketplace dan sosial media. Nah, marketplace itu merupakan platform atau pasar digital yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang ataupun jasa. Contoh marketplace itu dapat digunakan seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak marketplace lainnya. Atau Bapak ini juga bisa membuat website ya untuk menjual pupuk organik yang Bapak miliki sendiri. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan ya. Jadi kelebihan dari marketplace itu apa sih? Kenapa kita harus perlu gitu punya marketplace daripada toko? Yang pertama karena marketplace ini bisa meminimalisir biaya atau menekan biaya. Kalau kita buka toko itu kan perlu biaya sewa, terus biaya bangun bangunan gitu. Jadi kalau marketplace ini kan tidak memerlukan seperti itu, maka biaya itu dapat ditekan. Terus potensi pasar ini lebih besar gitu karena jangkauan pasarnya lebih luas karena kita menggunakan internet atau berbasis internet yang itu bisa dijangkau oleh semua orang dan semua kalangan. Lalu ada sosial media. Sosial media ini digunakan untuk mempromosikan produk, membangun merek, dan berinteraksi dengan pelanggan mengenai informasi produk. Jadi Bapak ini bisa menjalin hubungan baik dengan konsumen melalui media sosial gitu. Jadi ada keterkaitan, ada kesinambungan antara produsen dengan konsumen. Kelebihan dari sosial media ini, brand itu lebih cepat diakui oleh masyarakat karena masyarakat sekarang itu siapa sih yang enggak menggunakan sosmed ya? Terus siapa sih yang dalam hidupnya satu hari tidak membuka sosmed? Pastinya semuanya itu menggunakan sosmed ya setiap hari. Jadi pemasaran lewat sosmed ini akan lebih mudah dan lebih cepat. Dan promosi yang dilakukan di sosmed ini bisa dilakukan lebih masif karena tidak memerlukan biaya. Lalu kita juga dapat, seperti tadi ya, dapat menjalin hubungan lebih dekat dengan konsumen.
Selanjutnya ada jenis-jenis marketing. Jenis-jenis marketing dibagi menjadi dua, antara lain marketing transaksional. Marketing transaksional merupakan strategi penjualan yang berfokus pada volume penjualan pelanggan yang memiliki tujuan utama meningkatkan volume penjualan sebesarnya dalam jangka pendek. Dan yang kedua ada marketing interaktif. Marketing interaktif merupakan metode pemasaran yang mana konsumen terlibat langsung dan mengharapkan adanya respon dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya saya akan membagikan materi mengenai cara beriklan di media sosial. Beriklan lebih mudah dijangkau jika diposting melalui Instagram dan Facebook. Yang pertama, menentukan tujuan iklan, kampanye objektif. Apabila tujuan sudah ditentukan, maka Facebook akan menentukan format dan pengaturan lain secara otomatis. Yang kedua, membuat judul kampanye dan tanggal perkiraan berapa lama kampanye akan berlangsung. Yang ketiga, mengatur target audience. Dan yang keempat, mengatur posisi penempatan iklan karena kita beriklan menggunakan Instagram, maka jadikan Instagram sebagai lokasi penempatan iklan. Selanjutnya, menentukan biaya dan bidang iklan Instagram. Semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk bidang iklan, maka iklan akan menjadi sering ditampilkan. Dan yang terakhir, setelah kita mengatur setting iklan, pilih format yang diinginkan, apakah video, gambar, slideshow, dan lain-lain. Mungkin hanya ini ya Bapak yang dapat kami sampaikan. Apabila nanti Bapak tertarik untuk melakukan branding dan marketing yang lebih lanjut, Bapak bisa menghubungi kami selaku mahasiswa agar bisa didampingi untuk melakukan pelabelan dan pembrandingan program. Mungkin cukup sekian. Kami sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.